Halo Series, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kembali lagi terjadi sebuah kehebohan. Ya saya nggak tahu heboh beneran atau enggak, tapi dia datang ke akun-akun medsos saya. Saya pasang foto anak saya, terus kemudian mereka marah-marah karena saya kemarin meramalkan Aurel dan Atta dengan saya menerjemahkan arti kartu saya. Tampaknya mereka nggak menyukai, tapi it's okay. Saya mengucapkan terima kasih karena tidak menyukai itu lebih baik daripada tidak peduli. Dan saya juga menghargai sekali pendapat orang-orang di sini. Memang dalam menyampaikan pendapat semua orang kadang-kadang ada yang sama, ada yang berbeda. Dan ini juga merupakan salah satu jawaban dari kalau pertanyaannya memang seperti kemarin, emang bener seperti itu. Enggak kok, kalau yang dilihat mereka nih kayaknya akan sudah merencanakan sesuatu bersama dan sebagainya. It's okay, tapi kartu saya kok berbicara lain. Nah, saya akan mengambil kembali di situ. Ini adalah kartu yang paling membuat gara-gara. Kartu Queen of Wands di sini nih saya katakan bahwa ada, saya nggak usah jauh-jauh deh, ini sepertinya ibunya Atta itu tidak setuju akan ini semua. Dan kemudian banyak orang yang bilang, oh nggak mungkin, kalau nggak setuju mereka nggak akan ini dan sebagainya. Nah, yang patut dimengerti di sini adalah tidak setuju itu kan berarti nggak suka, benci dan sebagainya. Tetapi dia sepertinya memiliki satu keinginan yang berbeda. The Queen of Wands. Wands ini adalah tongkat. Tongkat kayu itu tongkat seperti kalau ditanam di tanah dia bisa tumbuh menjadi pohon, melindungi orang-orang sekitarnya, memberikan buah dan sebagainya. Ada juga tongkat dipergunakan sebagai pagar. Tongkat bisa dipergunakan sebagai jalan untuk menunjukkan sesuatu, membantu orang buta untuk menunjukkan jalan dan sebagainya. Nah, tongkat yang ada di sini itu dipegang oleh si Bunda Lenggogeni ini tadi, ibunda dari Atta Halilintar. Dan bukan berarti dia membenci, tetapi dia mungkin akan lebih suka, seperti apa ya, akan lebih suka kalau seandainya akan mendapatkan jodoh yang ya namanya mungkin seseorang suka mencari kesamaan, suka mencari kayak misalkan oh kalau orang Padang berarti ya sukanya makan makanan Padang seperti itu, atau mungkin menyukai sesuatu yang berbumbu rempah yang seperti makanan Padang, nah seperti itu. Nah itu perumpamaan. Jadi kalau saya lihat di sini sebenarnya beliau ini sepertinya lebih suka kalau mencari kesamaan antara satu hal dan yang lainnya. Jadi kalaupun ternyata ya ketemunya makanan Jawa, ya makanan Jawa tetap enak gitu loh, tapi ya kalau ternyata ngidamnya atau ternyata sudah terbiasa setiap saat dia makan makanan Padang, akan lebih enak kalau ternyata beliau ini menyantap makanan Padang. Kira-kira seperti itu. Nah, bukan berarti dia tidak menyetujui, tapi kartu-kartu saya yang berikutnya ini akan mencoba untuk mengartikan dengan lebih baik lagi. Oke? Nah, kalau saya lihat di yang berikutnya ini, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya di awal memang mereka ini nggak ada perasaan apa-apa dan bersama hanya untuk collab. Nah, disitulah saya bilang ini semua adalah sebuah setup. Ini adalah sebuah hal yang memang direncanakan, di scripting dan kemudian dieksekusi dengan sedemikian baiknya sehingga orang akan mempercayai apapun yang mereka lihat di tayangan YouTube atau di manapun mereka akan lihat itu. Dan setelah saya lihat ternyata memang ini semua tanpa mereka sadari perasaannya itu berpindah. Termasuk bersama usaha-usaha ini tadi itu pedang-pedang yang di situ berpindah dan sepertinya tumbuh perasaan cinta. Ini mungkin tumbuh dari si Atta ini yang melihat, oh ternyata Aurel anaknya seru, anaknya baik dan sebagainya. Dan semua yang tadinya awalnya itu dalam tanda kutip saya bilang ya itu settingan, terus kemudian ini kok rasanya ada rasa. Itu yang saya lihat. Dan ini mungkin seperti sebuah pepatah dari Jerman yang berbunyi Tresno Jalaran Soko Kulino. Jadi saya lihat di sini ada sebuah kartu berikutnya, The Queen of Swords. Sesuatu yang tadinya Queen of Wands ini kemudian berubah menjadi Queen of Swords. Sepertinya ada sebuah, bukan pertentangan, tetapi seperti sebuah nasihat untuk coba deh cari yang mungkin sama seperti itu, atau mungkin sesuatu yang sama dengan pemikirannya sang ibunda, mungkin seperti itu. Saya lihat begitu ya, atau mungkin sama seperti yang difikirkan oleh keluarga, karena seperti kita lihat keluarga ini keluarga yang sedemikian intim, yang demikian kuat, dan ya seperti keluarga mungkin saya nggak tahu pasti, tapi katanya memang dari Minang atau Padang, memang ya matrilineal apa namanya ya, memang garisnya itu dari ibu, dan peran seorang wanita ini berpengaruh penting sekali terhadap kesuksesan keluarga. Seperti juga saya pernah jelaskan di konten-konten saya berikutnya, tidak ada satu kesuksesan pun yang terlepas dari peran serta si Ibunda Atta Halilintar yang memang luar biasa ini tadi.
ya luar biasa, bisa melahirkan anak sedemikian banyak dan semuanya berbakat. Dan kemudian saya juga katakan bahwa ya sebenarnya ini adalah satu penghalang utama kalau ternyata mereka ini memang ingin bersama di dunia nyata, nggak hanya di dunia maya seperti di YouTube itu tadi. Nah tapi terus kemudian kalian akan bilang, tapi mereka sekarang udah merencanakan dan sebagainya. Nah, saya pun ikut happy kalau mereka akan bersama. Nggak ada satupun perasaan di hati ini yang akan iri, dengki, nggak suka melihat, karena ini adalah dua orang dengan talenta luar biasa. Dan saya pun merasakan juga waktu mungkin dulu Atta Halilintar dan Ria Ricis, pengennya mereka ini malah bareng. Kebayang nggak kalau mereka bareng, mereka jadi satu keluarga, menghasilkan satu konten-konten yang menginspirasi dari mereka barengan, bulan madu, punya anak dan sebagainya. Itu pasti akan menginspirasi anak-anak sekarang. Nah kalian-kalian ini yang kalau ditanya nggak kayak saya dulu, cita-citanya jadi apa? Jadi magician atau jadi arsitek atau interior designer atau apa, cita-citanya selalu pengen jadi YouTuber. Alangkah baiknya kalau YouTuber ini akan bisa menginspirasi orang-orang yang lainnya yang cita-citanya juga sama. Bagaimana agar hal ini terjadi? Perlu sebuah rebel atau sebuah pemberontakan. Akan bisa bersama kalau Atta ini mau memperjuangkan itu semua. Mau untuk oke, saya maunya sama Aurel, apapun yang terjadi, ini harus terjadi. Tapi saya agak pesimis tentang hal tersebut saat ini. Nah, ini yang saya lihat dari apa yang ada antara Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Jadi dari kartu pembuat gara-gara ini, dan ternyata muncul lagi hal ini tadi. Kalau saya bilang bukan gara-gara, ya memang semua orang punya aspirasinya, punya pendapatnya, punya harapannya, dan ini yang saya lihat dari hubungan mereka. Pertanyaan. Nah, kalau seandainya memang ada pertanyaan, loh, kalau gitu kenapa kok selalu ini fokusnya kepada ibunya Atta dan sebagainya, bukan fokusnya kepada beliau. Ini saya lihat di sini, ya memang saking sayangnya ini dia ini, saya merasa bahwa sebenarnya semua yang terjadi ini kayaknya arsiteknya tuh mamanya ini tadi, ibunya ini tadi, yang memang cerdas luar biasa, bisa membawa anak-anaknya ini jadi ya luar biasa seperti ini. Gak cuma Atta, dia dan adik-adiknya. Nah kemudian timbul pertanyaan, jangan-jangan orang tuanya Aurel juga seperti itu. Nah orang tuanya Aurel ini ada dua, satu Aurel Hermansyah, satu Mas Anang Hermansyah, satu lagi ya Bunda Asyanti. Tapi kayaknya Bunda Asyanti ini mungkin karena dia bukan ibu kandungnya, jadi lebih menyerahkan kepada si Mas Anang. Nah kalau saya lihat di sini, ya Mas Anang kalau ditanya mungkin akan lebih pilih sesuatu yang biasa dia makan juga kalau makanan itu tadi. Tapi sepertinya Mas Anang ini lebih demokratis orangnya. Kalau saya lihat ya, kalau ternyata Aurel happy, ya itu tadilah. Kalau apa namanya? Ya, gimana kalau Indonesian Idol tuh? Kalau aku sih yes. Nah seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih Mas Anang ini lebih demokratis dan nggak mempermasalahkan masalah ini. Kalau sekarang ini masih akan aman gitu gini aja gitu loh. Kalau cuma pacaran doang gitu Mas. Oke, kalau gitu ini masih akan aman dengan seperti ini. Ini sangat sangat aman, apalagi melihat banyak sekali akhirnya terbentuk fanbase pasangan ini. Mereka begitu militan mengomentari saya di mana-mana, dan saya senang banget dengan orang-orang seperti itu yang memang mereka ini setia sama idolanya. Dan ya saat tadi ditanyakan berarti ini cuma pacaran aja? Iya, nggak pacaran aja kalau ternyata ini akan membawa mereka berdua, bukan mereka berdua ya, yang paling utama ya dari pihak Atta ini tadi, untuk kemudian membuka hatinya dan wah ternyata ya baik-baik aja dan sebagainya. Ya go for it. Saya sih pribadi akan seneng banget kalau mereka ini akan bersama. Trust me. Saya nggak ada waktu itu ada yang bilang wah saya ini mungkin lebih ke timnya, ini ada yang bilang timnya Ria Ricis pengennya dia nggak barengan biar nanti Ricis bisa balik ke atas. Saya nggak ada perasaan begitu. Yang saya lihat kalau mereka berdua merasa nyaman, kenapa enggak? Jadi yang saya lihat ini adalah lebih ke ya mereka ini pasti akan bisa melakukan sesuatu yang positif buat saat ini. Tapi kalau untuk menikah dan hal yang selanjutnya kok kayaknya masih jauh ya. Dan saya nggak berani bilang kalau nggak berani bilang, dipotongnya nggak berani. Saya bahkan berani bilang kalau iya nggak tahun ini dan nggak dalam waktu dekat. Kalaupun iya, ini masih jauh. Bahkan ini satu wacana yang masih ini baru konten, belum benar-benar dibahas di dunia nyata. Itu yang saya lihat. Jadi apapun itu semua
kemungkinan pasti ada ya Mas ya? Kalau semua kemungkinan pasti ada, saya bukan Tuhan. Saya juga nggak tahu rencana Tuhan. Kartu-kartu saya ini bukan apa-apa selain ini adalah sebuah moda informasi sama seperti GPS dan sebagainya. Semua kemungkinan masih ada, tetapi mustahil kalau kartu-kartu ini nggak melihat secara detail tanda-tanda yang muncul dari yang sekarang ada. Dan saya pikir kalian semua pun pasti tidak.